Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah prinsip hidup jemaat mula-mula. Itu merupakan tema renungan kita pada kesempatan kali ini. Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada abad pertama orang-orang Kristen bersekutu di rumah masing-masing. Orang-orang Kristen bersekutu di dalam rumah pribadi-pribadi, karena pada waktu itu orang-orang Kristen tidak memiliki suatu tempat khusus atau gedung khusus untuk beribadah atau berbakti. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen masih beribadah atau berkumpul di bait Allah yang ada di Yerusalem. Bapak Saudara, saat itu juga orang-orang Kristen bersekutu dan beribadah tanpa menggunakan liturgi yang tersusun rapi seperti saat ini yang kita miliki. Mereka berdoa bersama dan menyembah Tuhan dengan pujian dan nyanyian, mendengarkan firman Tuhan, dan mereka mengadakan perjamuan kudus dalam setiap kebaktian. Bapak Saudara, kehidupan jemaat mula-mula mencerminkan karakter Kristus, karena yang ada di dalam hidup mereka adalah Roh Kudus. Mereka hidup sehati sejiwa, mempunyai hidup yang searah, sehati sepikir untuk tujuan yang sama, yaitu memberitakan kebenaran. Adapun pusat daripada kehidupan jemaat mula-mula adalah kebangkitan Yesus Kristus, dan anugerah Allah yang berlimpah menjadi nyata dalam persekutuan mereka, dan hal itu mereka lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga satu dengan yang lainnya mereka saling menolong, mereka saling membantu. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana prinsip hidup dari jemaat mula-mula, yaitu mereka hidup sehati sejiwa, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, bukan milik pribadi. Mereka hidup dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mereka memberitakan Injil Kristus
dengan pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus. Jemaat mula-mula mereka bersatu dan sepakat untuk menggabungkan diri dalam kasih Yesus Kristus, seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus ketika dia akan terangkat ke surga, yaitu supaya setiap murid-muridnya, supaya mereka hidup saling mengasihi. Kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, implikasinya bagi kita apa? Implikasi daripada prinsip hidup jemaat mula-mula bagi kita saat ini, yaitu perintah yang diberikan Allah untuk manusia adalah supaya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dan kita juga mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu merupakan implikasi daripada bagian firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, perkembangan gereja saat ini haruslah mencerminkan kasih Allah yang begitu luar biasa, karena Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk bisa menjadi saksinya dan melakukan tugas serta tanggung jawab. Itulah implikasi bagi kita saat ini, yaitu kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan diwujudkan dengan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini, di mana kami diingatkan Tuhan supaya kami juga bisa meneladani prinsip hidup yang sudah diterapkan oleh jemaat mula-mula, yaitu mereka hidup sehati sepikir, mereka saling menolong satu sama lain. Oleh karena itu Tuhan, seperti tujuan hidup mereka yaitu untuk Kristus, begitu juga dengan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami Tuhan, dan biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan nama Kristus. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan.